Audio. Halo, halo. Wah, udah ada yang nongol di waiting room. Bisa di sini.
Halo, Mas Surya. Halo. Halo, kedengeran kan? Ya, sudah ya. Saya masukkan yang lain ya. Iya, Mas. Siap. Baik. Ya. Halo, selamat pagi peserta Sadasatok 2020, Sadasatok 3. Pagi. Perkenalkan, nama saya Rido Haga Pratama. Hari ini yang menjadi host untuk Sadasatok 3 kali ini. Pemateri kita hari ini, Mas Surya juga sudah ada dalam ruangan. Tapi nanti, Sadasatoknya akan kita mulai jam 10 ya. Jadi sambil nunggu, biar saya perkenalkan dulu Sadasa Academy itu apa. Jadi Sadasa Academy itu adalah lembaga pelatihan di bidang IT, kita startup digital. Kita berusaha untuk menyediakan pelatihan IT terjangkau melalui dua program kita, yaitu Digital Skill Development Class Course, dan juga punya produk karir bridging untuk menjembatani karir para talenta-talenta di dunia digital. Itu. Terus, oke. Jadi selain mengadakan Sadasatok kali ini, kita juga punya kelas yang nanti mungkin akan lebih bersifat teknikal. Kalau Sadasatok ini kan dia lebih umum ya, misalkan kelas nanti akan ke area yang lebih teknik. Kalau misalkan mau lebih tahu tentang kelas, nanti bisa akses ke sadasa.id. Untuk saat ini kita membuka kelas Data Science dan Python Basicers. Kalau teman-teman nanti ada yang berminat untuk ikut kelasnya, bisa langsung aja hubungi Sadasa Academy. Di websitenya ada kontaknya, atau bisa langsung lewat Instagram juga di sadasa.academy. @sadasa academy. Oke. Nanti buat teman-teman yang sudah ikut Sadasa Talk bisa mengisi form evaluasi. Kabar gembiranya bisa isi form evaluasi, terus menerima voucher untuk dapat potongan harga kalau teman-teman ikut kelasnya nanti. Ya. Oke. Untuk hari ini, ngomong Sadasa Talk nih sekarang, kita akan ngomongin tentang medsos, tapi topiknya itu tentang Pilkada 2020. Oke, yang nanti diisi oleh Mas Surya. Halo Mas Surya. Hey. Ya, itu ya, perangnya sudah ada. Nanti sudah siap kan Mas? Udah. Ah, sip. Sambil nunggu berapa menit nih? 4 menit lagi. Oke. Bentar, tak kenalin dulu deh. Jadi Mas Surya ini saat ini itu juga adalah salah satu mentor di Sadasa Academy di kelas Data Science. Beliau ini alumni ilmu komunikasi UGM. Cuma minatnya ke big data, jadi saat ini juga menjadi data scientist dan bisa programming. Terus dia pernah menjadi asisten managing editor di Yayasan Sagasitas Indonesia tahun 2019, asisten penelitian di Universitas Gadjah Mada tahun 2019, co-founder Kedata tahun 2018, dan asisten komunikasi di ExxonMobil tahun 2017. Ya. Nah, hari ini nanti Mas Surya itu yang akan membagikan proyek-proyeknya terkait dengan data science. Dalam kasus ini, yang akan dibagikan hari ini adalah proyek dia untuk meneliti medsos dalam kaitannya dengan Pilkada 2020. Soalnya medsos ini kan, Pilkada ini kan tenggelam ya, topiknya di banyakkan COVID terus yang sering dibicarakan. Jadi kita akan kali ini coba ngangkat topik yang sebenarnya ada tapi tidak atau tenggelam pada saat COVID. Kita
kita coba angkat lagi. Kali ini yang dibahas itu dengan metode Big Data Analytic, ya, yang nanti akan disampaikan Mas Surya. Oke, masih 2 menit lagi, kita sambil tunggu peserta. Sudah hadir 12 orang. Oke. Jadi total peserta kita ada terakhir itu 70-an ya, 73 ya isinya. 73. Ini baru ada 12. Nanti sambil nunggu tetap akan kita mulai jam 10. Jadi tenang saja. Oke. Ya. Ada yang mau nanya-nanya dulu nggak soal Sadasa atau materinya nih? Oh ya, sebelum mulai saya sampaikan dulu nanti tata cara di dalam tata tertib nanti dalam kelas Sadasa Talk-nya ini. Teman-teman diharap nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung diketik di grup chat aja, nanti biar tak bacakan. Terus ketika ada sharing dari pemateri nanti mohon di mute saja dulu supaya nggak bising. Ya kan pesertanya lumayan banyak ini. Itu ya. Oke. Nah, tinggal semenit. Mas Surya bisa langsung disiapkan apa yang Oke. hal lainnya gitu. Oke, sudah jam 10. Kita langsung mulai saja ya. Kepada Mas Surya, saya persilahkan tempat dan waktunya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita pagi ini akan membahas soal pilkada itu sendiri ya. Jadi mungkin karena topik pilkada itu udah tenggelam sama COVID, yang sebenarnya pilkada itu nanti akan diselenggarakan pada akhir tahun nanti, kalau misalkan itu tidak mundur. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saat ini kita membahas pilkada dalam konteks media sosial. Jika kita menilik dua pemilihan umum pada tahun 2014 dan tahun 2019, itu sudah terjadi banyak perubahan. Jika kita memandang ini dari perspektif komunikasi, pada tahun 2014, hampir seluruh kandidat, atau katakanlah dalam ini saya ambil dalam ini adalah pemilihan presiden, hampir seluruh kandidat atau dua kandidat yang bertarung itu menggunakan saluran media komunikasi mainstream untuk menggait atau untuk memaparkan program yang ia bikin atau visi misi mereka kepada masyarakat. Nah, perubahan ini sangat jelas ketika kita membandingkan dengan pilihan presiden pada tahun 2019. Jika kita melihat pemilihan presiden pada tahun 2019, kedua calon, baik itu dari kubu Jokowi ataupun kubu Prabowo, mereka sudah beralih menggunakan media baru dengan pesan-pesan yang tersegmentasi. Artinya apa? Mereka mengkalkulasi atau memperhitungkan potensial pemilih mereka yang kemudian setiap tim kampanye itu membuat pesan yang spesifik. Sebagai contoh seperti ini. Dari kubu Jokowi itu menyasar adalah orang-orang muda yang pada saat itu tahun 2019 itu mendominasi calon pemilih presiden tahun 2019, yaitu sejumlah kurang lebih 30%-an lah. Oleh sebab itu, tim kampanye Jokowi itu menggunakan saluran media baru dan pesan-pesan yang lebih cenderung ke arah anak muda. Dia memaparkan visi misi dengan media-media yang cenderung menarik seperti video dan lain sebagainya. Nah,
kemungkinan tren itu juga akan kembali lagi di tahun ini, yaitu tahun 2020 dengan konteks pemilihan pilkada. Kenapa sih hal ini penting? Yang pertama adalah saat ini ya, secara global, pengguna media sosial di Indonesia, di dunia itu mencapai 3,4 miliar. Dan itu jumlahnya itu sangat banyak, artinya sangat banyak, dan karena saking banyaknya, itu mengubah seluruh model komunikasi yang sudah ada saat ini. Jika teman-teman flashback ke belakang, mungkin zaman dahulu kalau kita bicara komunikasi dalam konteks bisnis, itu kan kita biasanya ketika kita mencari masukan ke pelanggan, itu kan menggunakan email atau surel, ataupun kita telepon ke pelanggan satu-satu. Sedangkan saat ini kita ketika kita mencari masukan ke pelanggan, ya semuanya itu ada di media sosial. Tinggal kita bagaimana mengambil dari insight dari media sosial itu. Itu dalam konteks bisnis. Kalau dalam konteks politik bagaimana? Dari konteks politik kita bisa mengetahui citra kita di mata masyarakat itu seperti apa sih? Terus apa masukan masyarakat terhadap kita? Apa yang diharapkan masyarakat terhadap visi misi kita yang akan kita laksanakan? Nah, dari 3,4 miliar itu pengguna itu, saat ini di dunia itu ada 90 juta bisnis yang terhubung dengan media sosial. Entah itu agensi periklanan, entah itu kemudian konsultan politik, perdagangan, ataupun komunikasi yang memang terhubung atau memanfaatkan media sosial. Nah, ini yang menarik adalah ketika zaman dulu, ketika kita tidak ada media sosial, satu-satunya real world atau dunia kita itu ya dunia yang kita jalanin sekarang. Tetapi kemudian ketika ada media sosial, seakan kita punya dunia kedua kita. Mungkin teman-teman juga mungkin sering menemui bahwa temanku kalau di kenyataan kayak gini, tetapi kok kalau di media sosial citranya yang dibuat kayak gini. Nah, itu juga sebenarnya perubahan media sosial yang media sosial yang mempengaruhi pengalaman manusia itu sendiri. Nah, yang kedua adalah media sosial itu membentuk persepsi kita terkait dunia di sekitar kita. Sebagai contoh adalah yang paling nyata soal COVID itu sendiri. Ketika teman-teman mengkonsumsi media sosial, katakanlah Twitter, teman-teman mungkin akan sering kali mendapatkan share-share informasi terkait COVID, bagaimana kemudian kurva di Indonesia itu semakin naik, terus bagaimana penanganan pemerintah yang saat ini belum maksimal, saya tidak mengatakan buruk tapi belum maksimal, terus kemudian bagaimana kemudian tenaga medis kita itu kurang dipersenjatai atau kekurangan APD. Nah, informasi-informasi itulah yang kita dapat di media sosial. Kita membentuk persepsi kita terhadap sebuah nilai. Yang ketiga adalah media sosial mendorong tren konsumen dan mempengaruhi pembelian. Ini menarik sih. Dan ini juga kemudian jadi kebingungan dari orang-orang luar terkait riset pemasaran. Jadi saya pernah membaca buku, jadi orang luar tuh bingung. Pada teman-teman engineer itu sudah kesusahan buat aplikasi e-commerce, tetapi pada akhirnya beberapa individu, bahkan banyak, jualan itu di media sosial. Terus yang keempat adalah mengalihkan kekuasaan pada konsumen. Sebagai contoh nih, kalau teman-teman mengikuti akun Twitter IndiHome, bagaimana kemudian kita lihat chatnya, balasan-balasan pelanggannya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas dari IndiHome itu sendiri, dan
perusahaan nggak bisa ngontrol. Artinya apa? Perusahaan mendapatkan insight apapun dari konsumen, tetapi kemudian perusahaan sendiri nggak bisa kontrol. Jadi semuanya kembali ke konsumen. Nah, ketika semuanya kembali ke konsumen, itu berdampak kepada hal yang selanjutnya, yaitu media sosial memegang merek dengan standar lebih tinggi. Sebagai contoh gini, ketika misalkan kita zaman dahulu kita membeli sebuah barang, terus kemudian kita kecewa dengan barang itu, kita biasanya akan terkendala oleh medium, karena kritik dan saran biasanya itu melalui telepon ataupun email. Sekarang kalau misalkan sudah ada media sosial dan kita dipermudah untuk istilahnya memberi masukan terhadap sebuah brand, akhirnya brand itu mau tidak mau memenuhi standar yang diinginkan konsumen. Jadi kita misalkan menjual produk dengan nilai 8, mungkin tidak akan diterima konsumen, kita harus ngasih lebih dari itu. Yang terakhir yang keberapa ini, yang kedua dari terakhir, itu adalah menggantikan saluran komunikasi resmi. Yaitu tadi, ketika zaman dulu kita menggunakan telepon, terus kemudian menggunakan surel untuk mendapat respon dari konsumen atau sebagainya, itu sudah tergantikan dengan adanya media sosial. Dan yang terakhir, ini kalau kita misalkan sebagai perusahaan yang memiliki seorang ahli data, itu mempunyai perspektif yang berbeda. Artinya apa? Perusahaan itu mempunyai kemauan untuk berbuat lebih atau memperbaiki produk mereka. Akhirnya dia memandang bahwa kritik dari konsumen atau kemudian kritik dari pelanggan mereka itu merupakan sebuah masukan untuk improvisasi produk, untuk meningkatkan nilai produk. Pada akhirnya media sosial itu menjadi sumber manfaat atau sumber informasi bagi perusahaan itu sendiri. Jadi yang terakhir itu tergantung perspektif perusahaan juga. Ada kemudian perusahaan juga yang kemudian memandang bahwa kritik dari konsumen itu merupakan suatu hal yang mengganggu. Tetapi ada juga bahwa perusahaan yang memandang bahwa kritik dari konsumen itu merupakan suatu hal yang positif, sehingga perusahaan bisa mengimprovisasi nilai dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini bagaimana kemudian sosial media impact terhadap bisnis. Sebenarnya ini nggak cuma bisnis, tapi kemudian hampir semua hal. Ini ada riset yang menarik dari Empower dan Elevate, yaitu 77% konsumen akan membeli produk yang mereka ikuti di media sosial. 20 hingga 40 konsumen berinteraksi dengan brand di media sosial. Jadi menariknya gini, mungkin ini saya memandang ini sebagai perspektif dari orang komunikasi. Ketika kita memandang pemasaran, ketika kita memandang placement iklan dalam saluran komunikasi TV nasional, itu kan cukup membebani sebuah perusahaan. Karena ketika kita misalkan ngasih channel iklan di prime time itu, kita bisa ngerogoh kocek sampai 30 juta untuk satu paket tayang. Antara 5 sampai 7 kali tayang kita harus ngerogoh 70 juta. Nah, ini berbeda. Dan perusahaan justru sebenarnya terbantu dengan adanya media sosial. Karena apa? Ketika kita melakukan iklan di media sosial, sebenarnya itu relatif lebih murah. Dan 77% konsumen sebenarnya itu akan membeli produk. Artinya paling nggak mereka tertarik untuk membeli produk. Ketika apa yang ditawarkan itu sesuai dengan nilai mereka. Begitu juga sebenarnya ini nanti akan di politik. Kalau di politik mungkin apa yang ditawarkan oleh calon pemimpin yang maju dalam pemilihan umum itu juga akan sebenarnya mempengaruhi nanti kita akan milih siapa.
Nah, ini. Terus kemudian sosial media yang kedua adalah komunikasi bisnis berubah di komunikasi sosial. Jadi ketika yang tadi saya sampaikan di sebelumnya adalah bahwa telepon, terus kemudian surel, yang untuk mencari masukan dari konsumen itu sudah akan berubah. Dan perusahaan sebenarnya saat ini harus mempunyai sistem untuk menangani hal tersebut. Terus selanjutnya adalah media sosial menyediakan sumber data percakapan terbesar yang pernah ada. Sehingga apa? Jika kita ingin memvalidasi sebuah produk, bahkan sebenarnya kita bisa menggunakan media sosial. Produk dalam artian ya brand ataupun kemudian calon yang akan maju di pilkada itu sendiri. Jadi kita ingin memvalidasi sebenarnya dia layak apa enggak sih. Sebagai salah satu contoh adalah, saya nggak akan nyebut merek, tapi ada salah satu gubernur, calon gubernur di Jawa Barat, teman-teman mesti tahu lah, dia orang terkenal. Dia ingin maju sebagai calon gubernur, kok Jawa Barat, Kalimantan Barat. Tetapi kemudian percakapan yang tersebar di masyarakat itu kaitannya dengan dia itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pilkada. Dan dia dikenal sebagai ahli hukum atau berhubungan dengan ILC. Nah, itu kan sebenarnya sebuah kecelakaan ketika misalkan dia ingin mencalonkan di mana, tapi masyarakatnya sendiri itu nggak tahu bahwa dia akan nyalon. Nah, dari sini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah kita kasih contoh adalah Gibran Rakabuming Raka. Siapa sih yang nggak kenal sama Gibran? Gibran itu diberitakan akan mencalonkan jadi wali kota Solo pada tahun 2020. Dan ini cukup menarik. Karena apa? Yang pertama adalah dia anak presiden. Yang kedua adalah dia pernah menyampaikan bahwa dia tidak akan terjun ke politik dan dia hanya ingin fokus terhadap bisnisnya. Namun pada akhirnya dia terjun ke politik dengan partai yang sebenarnya itu sama dengan bapaknya. Nah, ini first degree insight. Jadi kita di Kedata itu membagi insight itu jadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah first degree insight. Jadi kita cuma melihat tweet, likes, comment, share, dan engagement dari sebuah akun. Jadi kita ngambil datanya ini akun dari tanggal 1 Januari hingga akhir Januari kemarin. Ini standar lah. Tapi yang menarik adalah di sini. Yaitu adalah popularity rate. Atau kita masuk ke second degree insight. Yang menarik di sini sih soalnya. Yang pertama adalah popularity rate, appealing rate, informing rate, consensus rate, acceptance rate, dan dynamism rate. Appealing rate itu adalah tingkat ketertarikan publik terhadap Gibran Rakabuming itu sendiri. Yang kedua, informing rate. Jadi, apakah informasi yang terkait Rakabuming Raka itu informasi yang informatif atau enggak sih? Yang ketiga adalah seberapa concern publik itu terhadap tweet yang berhubungan dengan Rakabuming Raka. Yang kelima adalah acceptance rate, yaitu tingkat penerimaan publik. Yang terakhir adalah dinamisme rate atau rate dinamika atau apa ya, sebenarnya publik itu ingin melakukan percakapan enggak terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Rakabuming Raka. Nah, ini ada beberapa penjelasannya. Jadi kalau misalkan appealing rate, kita itu membagi tweet dengan jumlah tweet dengan jumlah like,
Terus kemudian informing rate itu kita membagi jumlah tweet dengan jumlah retweet. Yang kemudian concern rate kita membagi jumlah tweet dengan jumlah reply. Acceptance rate kita membagi jumlah like ditambah retweet dibagi jumlah tweet. Yang terakhir adalah kita membagi jumlah dynamism rate, engagement rate itu dibagi dengan jumlah tweet. Nah, ketika kita membandingkan second degree insight terhadap spider chart ya, ini namanya spider chart. Jadi publik itu sebenarnya sangat tertarik dengan percakapan terkait raka buming raka. Tetapi publik dan kualitas isu yang disampaikan oleh pihak tim kampanye Raka Buming Raka itu kurang disukai oleh publik. Dan publik itu kurang concern dengan informasi yang disampaikan oleh dia. Nah, walaupun demikian, sebenarnya publik tertarik. Karena kita tahu bahwa beliau kan juga anak seorang presiden. Nah, analisis sentimen, walaupun sebenarnya ini kebanyakan netral dan sedikit negatifnya, tetapi ini juga kemudian sangat tricky. Artinya apa? Netral itu sebenarnya sebuah kelompok yang kemudian itu nanti bisa masuk ke kelompok sentimen positif ataupun kelompok sentimen negatif. Artinya ini merupakan kelompok yang sangat sensitif, yang kemudian jika kita tidak berhati-hati atau tim kampanye dari Raka Buming Raka tidak berhati-hati dalam menyampaikan isu terhadap kepada publik atau calon potensial pemilih mereka, bisa-bisa orang yang sensitif sebanyak 74% itu nanti akan berpindah ke negatif. Apakah ini hal baik? Sebenarnya enggak juga. Karena ibaratnya itu kalau kita bicara pilkada, kelompok yang netral itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai semacam swing voter. Atau orang yang kemudian sewaktu-waktu bisa beda perspektif, beda pandangan, atau bahkan beda pilihan terhadap Raka Buming Raka. Jadi sebenarnya 74% inilah yang sebenarnya harus diolah oleh tim kampanye Raka Buming Raka ketika ia ingin maju di pemilihan umum Solo. Selanjutnya adalah eksplorasi isu dan performa respon dan sentimen publik. Oke, ini dinamakan buzzword atau kata yang paling sering muncul terkait Gibran Raka Buming Raka. Jelas sih ketika kita mencari search itu mesti ada kaitannya dengan pilkada Solo, terus kemudian Jokowi, Presiden. Bahasa halusnya gini, walaupun kemudian Raka Buming Raka itu maju ke pemilihan wali kota Solo itu secara personal, tapi kemudian pengaruh image sang ayah itu tidak bisa lepas dari Gibran itu sendiri. Tapi ada satu hal yang menarik nanti di akhir bahwa ketika Gibran Raka Buming Raka dikaitkan dengan Jokowi, itu publik justru kurang tertarik terhadap isu atau topik yang berkaitan dengan Gibran itu sendiri. Jadi mau nggak mau, sepertinya dalam tanda petik memang Gibran harus melepaskan image-nya itu dari Bapak Jokowi, yang kemudian dia maju memang secara individu yang
perspektifnya masyarakat itu memang memandang pantas dia untuk maju di pemilihan wali kota Solo. Nah, ada beberapa kata yang kemudian ini berhubungan seperti Jokowi, Megawati, Purnama, dan Bobi Nasution. Terus kemudian kalau partai itu berhubungan dengan PDIP, PKB, relawan, ketua PAC. Nah, untuk isu, ini menarik yang berkaitan dengan Raka Buming Raka. Ada beberapa isu yang kemudian seringkali dihubungkan. Karena ketika Gibran itu tidak lepas dari image sang ayah, sebenarnya ada beberapa isu negatif yang selalu mengikutinya. Yang pertama adalah politik dinasti, terus kemudian belusukan. Jadi justru tindakan belusukan yang dilakukan oleh Raka Buming Raka itu tidak berimbas positif terhadap image-nya dia, tetapi malah buruk karena seakan-akan itu merupakan kopian dari sang ayah. Dan ketika dia maju dengan partai yang sama, dengan daerah yang sebelumnya jadi istilahnya pemimpinnya adalah sang ayahnya, ya seakan-akan publik mempersepsikan bahwa politik yang sedang dilakukannya itu merupakan politik dinasti. Nah, ini merupakan kata-kata yang berpengaruh terhadap elektabilitas. Tapi kita belum mengklasifikasikannya. Artinya apa? Ya ini memang berpengaruh terhadap elektabilitas, tapi kita belum tahu apakah ini mempengaruhi secara positif ataukah kemudian ini mempengaruhi secara negatif. Tetapi secara kurang lebih Gibran itu selalu dihubungkan dengan kata-kata ini. Yang pertama adalah PDI, Jokowi, PDIP, Presiden, belusukan, dinasti, anak, Megawati, muda, bantah, keluarga, bisnis, anak muda, bapak, ayah, penolakan. Nah, ini yang menarik ketika kita melihat grafik ini. Ini sebenarnya grafiknya agak salah, tetapi kurang lebih yang ingin saya sampaikan adalah kata yang berhubungan dengan ayahnya dan partai itu justru mendapatkan respon publik yang rendah. Artinya kayak semacam keluarga, ayah Jokowi, PDIP, dan PDI itu mempunyai respon yang rendah terhadap publik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang seharusnya Gibran itu sendiri membangun image yang pas atau tidak terikat oleh partai ataupun ayahnya itu sendiri. Nah, ini persentase sentimen positif. Yang paling tinggi adalah anak muda. Semakin berhubungan dengan keluarga dan partai, sentimen positif si Gibran itu semakin menurun. Artinya apa? Sebenarnya publik itu memandang bahwa Gibran saat ini sebagai seseorang yang maju pemilihan wali kota Solo itu merupakan representasi anak muda yang ingin ikut ambil dalam politik Indonesia, tetapi kemudian itu kurang mendapatkan respon positif ketika itu dihubung-hubungkan dengan keluarga, partai,
dan ayahnya itu sendiri. Jadi seakan-akan publik memandang bahwa ini merupakan politik dinasti. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan saya boleh menyarankan ya, kalau Gibran ingin maju sebagai wali kota Solo, silahkan buat image sendiri bahwa dia memang mampu dan kemudian dia mewakili anak muda dari Solo, sehingga ya memang publik mau untuk memilih dia. Tidak ada hubungan dengan partai dan ayahnya itu sendiri. Nah, ini sentimen negatif. Mungkin penolakan udah jelas ya, penolakan dari Gibran itu mesti sentimen negatif paling tinggi, tapi kemudian yang harus kita perhatikan adalah di belusukan PDIP dinasti. Dan anak muda yang terakhir. Bahwa ketika Gibran memposisikan sebagai anak muda yang ingin berpartisipasi di politik, dia tidak mendapatkan sentimen negatif sama sekali dari publik. Tapi ketika dia mengasosiasikan diri terhadap belusukan, PDIP, PDI, keluarga, Megawati, dia cenderung mendapatkan sentimen negatif dari publik. Nah, selanjutnya adalah analisis semantik. Nah, analisis semantik network itu untuk apa sih? Jadi, ketika tadi kita udah melihat buzzword ya, jadi kata yang paling sering muncul, kita ingin melihat konteksnya. Jadi, misalkan kata Gibran, itu sering dihubungkan dengan apa sih? Jadi kita tahu konteksnya. Kata PDIP itu sering dihubungkan dengan apa sih? Misalkan kita melihat kata PDIP. Kata PDIP itu dalam konteks Gibran itu sering dihubungkan dengan Rakernas, Jawa, PDIP DPD, PDIP PAC, PDIP DPP. Terus kemudian Gibran itu sendiri itu sering dihubungkan dengan Surakarta, Solo, calon, Kaisang, anak sulung Jokowi, Gibran, politik, terjun dinasti, dan lain sebagainya. Jadi analisis semantik network ini kita digunakan untuk melihat konteks dari buzzword yang sebelumnya kita tampilkan tadi. Bukan tidak mungkin sebenarnya semantik network itu untuk memprediksi sebuah isu itu akan bisa dibawa kemana atau akan lari kemana. Misalkan ketika kita melihat Gibran dengan poin di tengah sini, ketika kita melihat Gibran, oh ternyata isunya itu bisa dibawa ke, oh Gibran terjun ke dunia politik. Terus kemudian, oh Gibran terjun ke dunia politik di bagian sini. Oh Gibran terjun di calon pemilihan wali kota Solo dan lain sebagainya. Jadi semantik network itu banyak gunanya. Selain untuk melihat konteks, juga bisa untuk prediksi isu. Sebuah isu akan mungkin dibawa kemana. Selanjutnya adalah tagar dan performa kata kunci. Seperti kita lihat, ketika tagar atau kata kunci itu berhubungan dengan PDIP dan Jokowi, performa dari Gibran di media sosial itu sangat rendah. Saya tidak tahu publik mempersepsikannya gimana sih, tapi sejauh saya menangkap dalam rentang bulan Januari, publik kurang suka ketika Gibran diasosiasikan dengan ayahnya dan partainya yang hubungannya dengan politik dinasti itu sendiri. Nah,
Tapi sayangnya gini, ini sebenarnya sebuah keanehan juga. Dan ini juga sebenarnya PR dari tim kampanye mereka. Jadi, jumlah tweet yang berkaitan dengan Gibran dan tagar-tagarnya itu paling banyak itu memang berhubungan dengan personal Gibran, Gibran Rakabuming, dan Gibran Rakabuming Raka itu sendiri. Tetapi kemudian yang menjadi bahasan publik itu lebih cenderung ke tweet-tweet atau ketertarikan publik itu lebih cenderung ke tweet-tweet yang berkaitan dengan putra mahkota Jokowi, PDIP, jadi tidak jauh dari keluarganya, terus kemudian ayahnya, dan partainya itu sendiri. Jadi sebenarnya ini memang jadi PR dari tim kampanyenya, bagaimana kemudian tim kampanye itu bisa membuat atau menarasikan isu yang kemudian memang itu lepas dari image partai orang tua, tapi memang membangun image si Gibran itu sendiri. Sehingga publik memang benar-benar tertarik untuk membahas dia. Ini kasusnya hampir sama dengan yang saya ceritakan tadi, yang Pilkada Kalimantan Barat, dengan inisial DI. Dia ini ingin mencalonkan sebagai gubernur Kalimantan, salah satu provinsi Kalimantan Barat, jadi Kalimantan Barat, tetapi kemudian tagar dan performa kata kuncinya yang paling banyak dibahas di publik itu berkaitan dengan komentar dia di ILC. Dan tidak membahas bagaimana kemudian dia sebenarnya ingin mencalonkan di pilkada. Jadi semacam itulah. Kita kalau di kasusnya di sini kan sebenarnya tim kampanye dari Gibran itu sudah berusaha mempush isu yang berkaitan dengan personal Gibran itu sendiri. Jadi tidak menghubungkan sedikit, tidak banyak menghubungkan dengan kata Jokowi, PDIP, dan keluarganya itu. Tetapi kemudian publik memang nggak tertarik. Jadi sebenarnya itu PR juga sebenarnya dari tim kampanyenya Jokowi. Bagaimana membuat isu yang memang itu tertarik jadi perbincangan di publik tanpa mengaitkan dengan partai, ayahnya, ataupun putra mahkota Jokowi sendiri. Terus selanjutnya adalah tagar dan performa kata kunci. Dan ini adalah sentimen ya. Jadi sentimen. Ketika membahas soal Gibran Rakabuming Raka, itu sentimennya itu cenderung positif atau netral. Dengan sedikit sentimen negatif. Tetapi ketika bahkan Jokowi pun ketika dihubungkan dengan Jokowi pun sebenarnya sentimennya negatifnya 0. Tetapi ketika dihubungkan dengan partai itu sentimen negatifnya melonjak sangat tinggi. Entah saya kurang mendalami soal partainya di media sosial, tetapi kita nggak tahu persepsi publik tentang partai PDIP sendiri. Hubungan sentimen, appealing, informing, dan acceptance rate. Jadi saya recall kembali, acceptance rate merupakan tingkat penerimaan publik, appealing rate adalah tingkat ketertarikan publik, informing rate adalah mengukur seberapa informatif sebuah informasi. Oke, dengan tweet kita sentimen negatif ya. Sentimen negatif paling tinggi.
Sentimen positif, maaf. Sentimen positif paling tinggi itu terletak di Gibran Rakabuming Raka. Tetapi kemudian publik itu sebenarnya tidak tertarik dengan isu yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka itu sendiri. Tetapi kemudian kembali lagi, publik dengan nilai sentimen positif paling rendah itu mempunyai bahasan yang cukup tinggi. Jadi ini kita juga bisa melihat sih. Jadi sebenarnya walaupun sentimennya tinggi, sentimen positifnya tinggi, tapi apakah kemudian publik itu tertarik dengan isu apa yang kemudian kita tawarkan kepada publik, isu apa yang kita tawarkan kepada media sosial itu sendiri, sehingga publik tidak cuma memandang positif, tapi kemudian publik juga memang tertarik. Kembali lagi di materi yang PPT sebelumnya tadi, kalau publik tertarik, sebenarnya hampir 77% itu publik akan cenderung memilih produk. Dalam ini produk itu ya si Gibran itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah sentimen negatif. Nah, ini yang kita singgung sebelum-sebelumnya. Sentimen negatif itu paling tinggi ketika dihubungkan dengan partai. Yang kemudian kita dalam konteks report ini, saya kurang mengetahui apa yang kemudian jadi bahasan di partai PDIP itu sendiri, di publik. Tetapi kemudian ketika itu dihubungkan dengan Gibran Rakabuming Raka, itu justru berimplikasi negatif terhadap image si Rakabuming Raka itu sendiri. Nah, ini adalah 6 akun Twitter dengan engagement paling tinggi. Yang pertama adalah detik.com. Yang kedua adalah akun PDIP sendiri. Ketiga Kompas. Keempat Kumparan. Kelima Tirto. Yang terakhir adalah Mia Wime. Ini akun. Jadi menariknya gini. Ketika kita melemparkan sebuah isu ya, jadi kalau di komunikasi itu ada teori spiral of silence. Jadi ketika kita melemparkan sebuah isu, contoh gampang kita memahami teorinya dulu. Mungkin teman-teman seringkali berbeda pendapat dengan seseorang dalam sebuah kelompok diskusi, tetapi kemudian teman-teman itu ingin menyampaikan tetapi nggak enak. Lalu kemudian ada teman yang juga ikut diskusi di situ, ternyata dia berani menyampaikan, terus kemudian Anda merasa, oh ada yang sama kayak aku pendapatnya. Terus teman-teman akhirnya, iya aku akan menyampaikan. Nah, di sini kita melihat pengaruh dari media arus utama itu sendiri, akun media arus utama, yaitu detik.com, terus kemudian dan kompas.com untuk melempar isu kepada publik. Walaupun kemudian saat ini media arus utama itu cukup ditinggalkan, tetapi kemudian media arus utama itu sebenarnya juga berpengaruh penting. Paling enggak itu digunakan untuk ledakan awal. Supaya apa? Akun-akun lain, terus kemudian individu lain yang kemudian entah itu sependapat ataupun berseberangan itu akhirnya berani speak up terkait isu yang digulirkan oleh media arus utama itu sendiri. Jadi nggak heran kemudian engagement paling tinggi, beberapa di antaranya ada media arus utama.
Nah, ini adalah 10 akun Twitter dengan sentralitas jaringan sosial tertinggi. Kalau kita lihat 3 di atas, itu kan nggak ada apa ya, tidak ada akun media arus utama. Jadi semacam kayak Kompas dan lain sebagainya itu nggak ada. Terus kemudian Sindo dan RCTI, Indonesia dan sebagainya itu nggak ada. Kenapa bisa seperti ini? Ini kita kembali ke salah satu teori komunikasi. Cuma saya lupa. Formula Laswell namanya. Ketika kita berkomunikasi itu ada beberapa hal yang diperhatikan. Kita berbicara ke siapa, terus kemudian siapa, pesannya apa, mediumnya apa. Intinya kayak gitulah. Jadi ada beberapa hal yang diperhatikan. Nah, kita memandang siapanya dulu. Jadi menariknya, kalau misalkan kita menganalisis di media sosial, media arus utama biasanya itu posisinya adalah untuk meledakkan isu di media sosial, sehingga publik tertarik. Tetapi kemudian, bagaimana kemudian individu-individu itu kemudian beropini, yang kemudian orang lain akhirnya juga setuju. Sebagai contoh nyata kayak gini deh. Misalkan teman-teman ada sebuah produk yang ditawarkan di televisi. Terus kemudian teman-teman tuh nggak yakin. Apa iya produk itu bisa, misalkan produk itu bisa memutihkan kulit kita. Teman-teman nggak yakin. Tetapi kemudian ketika ada teman yang nyoba, terus kemudian teman Anda itu bercerita kepada Anda terkait manfaat produk dan produk itu berhasil, teman-teman akan lebih percaya terhadap teman Anda. Karena dia bukan media arus utama. Kurang lebih seperti itu posisinya akun-akun Twitter ini. Walaupun dia tidak meledakkan isu di media arus utama, tetapi dia lebih dipercaya oleh para followernya dibanding media arus utama terkait opininya. Nah, analisis jaringan. Ini menarik, tapi maaf ya, ini agak nggak kelihatan karena ini diambil dari dashboard langsung, jadi nggak saya visualisasikan melalui Getty, tetapi kurang lebih gini, ketika kita melihat ini kan ada beberapa warna yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Nah, di sini tuh kita bisa tahu bahwa sebenarnya orang-orang yang tertarik dengan isu si Gibran itu merupakan kelompok-kelompok yang berbeda. Sebagai contoh kayak gini deh, ketika kita melihat pemilu pada tahun 2019, mungkin di kubu Prabowo itu cuma ada satu kelompok yang tertarik kepadanya, yaitu kelompok Islam. Tetapi kemudian Jokowi itu biasanya kelompoknya itu lebih beragam, sehingga kemudian masanya lebih banyak, orang juga lebih berbagai kelompok masyarakat tuh yang beragam itu lebih cenderung memilih Jokowi. Dalam konteks ini juga, dalam konteks Gibran juga seperti itu. Jadi ada beberapa kelompok masyarakat yang sebenarnya itu tidak saling berhubungan, tetapi mempunyai ketertarikan yang sama terkait Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini merupakan akun yang paling aktif melakukan tweet. Di sini kita juga tidak melihat tiga besar, kita juga tidak melihat media arus utama di sini. Kita tiga teratas justru merupakan akun akun pribadi biasa, dan media arus utama yang paling tinggi cuma Detik dan Kompas. Kenapa sih kemudian Detik dan Kompas itu bisa masuk di akun Twitter? Jadi biasanya gini sih, perilaku dari akun-akun media arus utama itu ketika mereka memposting berita terkait suatu hal, mereka biasanya juga
memposting itu di Twitter. Jadinya makanya kita masukkan di sini. Jadi ketika kita mengambil data itu juga terambil datanya. Persentase tweet paling tinggi adalah Andika Maxwell dan Abelin. Tapi kita nggak melakukan riset lebih lanjut lagi. Siapa sih Andika Maxwell? Siapa sih Abelin B itu terkait Gibran Rakabuming Raka? Kita cuma ingin melihat persentasenya aja. Nah, ini yang tadi seperti saya katakan bahwa biasanya masyarakat lebih cenderung percaya dengan akun-akun pribadi daripada akun dari media arus utama. Ya, 3 besar followernya di atas 1000 dan itu lumayan. Bayangin ada satu follower misalkan dari Pak Peng itu melakukan retweet, terus kemudian si follower itu punya follower berapa lagi. Jadi kita bisa mengkalkulasikannya sangat banyak juga sebenarnya ketika kita melihat isu ini di media sosial. Nah, ini hubungan jumlah pengikut dan second degree insight. Nah, ini juga yang jadi menarik ketika misalkan media arus utama itu ya memang ke tingkat ketertarikan publik sangat tinggi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana isu itu bisa menjalar di semua lini di media sosial, itu ada hubungannya dengan tingkat kepercayaan juga di media arus utama, dan itu kita nggak bisa dapat di media arus utama. Kemudian adalah hubungan jumlah pengikut dan second degree insight. Nah, tadi ketika kita melihat tadi, kita juga bisa melihat bahwa beberapa hal dengan jumlah follower yang sedikit ternyata juga bisa menghasilkan second degree insight yang sangat banyak. Karena apa? Kepercayaan itu tadi, kepercayaan publik terhadap sebuah akun. Oke, dari sini kita juga bisa melihat akun tweet tertinggi yang mengandung sentimen. Dalam ini ada sentimen negatif. Kapten Darus pertama, detik.com, kedua, ketiga kompas.com, di masa keempat, dan seterusnya. Jadi bisa dimungkinkan misalkan dilihat kita Pak Peng 10 itu merupakan pendukung Jokowi dan Kapten Darus itu misalkan dia sebagai seorang yang bukan mendukung Jokowi atau misalkan dia cuma mengkritik aja dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita melihat media arus utama, yang paling rajin nge-tweet itu merupakan detik.com dan diikuti Indonesianet 45. Jadi dari sini kita bisa tahu sih sebenarnya dari media arus utama yang paling sering memposting terkait Gibran itu siapa. Nah, ini daftar media dengan appealing rate tertinggi atau tingkat ketertarikan publik tertinggi. Yang pertama adalah Tirto. Sebenarnya ketika kita membahas Tirto jadi media arus utama yang paling tinggi appealing rate-nya, sebenarnya kita nggak heran juga ketika kita melihat konten-konten dari Tirto dengan pembawaan yang berbeda, pembawaan yang unik, sangat berbeda dengan media arus utama lainnya. Itulah yang kemudian menjadi ketertarikan publik terhadap media arus utama Tirto itu sendiri. Informing rate tertinggi juga di posisi dengan Tirto. Pertanyaannya adalah, Tirto itu jarang sekali, atau ya mungkin pernah tapi jarang, melakukan postingan berita terkait Gibran
tetapi dia punya appealing rate, terus kemudian informing rate tertinggi dibandingkan media lainnya. Itu kan sangat apa ya, istilahnya ini sangat menarik. Yang pertama adalah yang perlu kita telisik lebih lanjut adalah isu apa sih yang digulirkan Tirto di media media sosial. Karena apa? Ketika ngelihat slide sebelumnya kan kita ngelihat bahwa detik.com yang paling banyak nge-tweet soal Gibran tapi sentimennya negatif paling banyak. Tirto relatif nggak tinggi, tetapi dia punya appealing rate yang tinggi. Jadi kita bisa proses juga sebenarnya ada penelitian lanjutan konten apa yang kemudian Tirto gulirkan di media sosial sehingga masyarakat itu tertarik. Nah, ini juga persentase sentimen netral dari media-media. Yang jelas ini kita lihat anjloknya itu adalah di detik. Dia memposting banyak, tetapi kemudian sentimen netralnya pun cuma setengahnya. Selebihnya negatif. Jadi kita juga harus awas juga terhadap si tim kampanye, sebenarnya juga harus awas dan memperhatikan hal ini. Nah, ini sentimen positif. Official RCTI paling banyak memposting positif. Tapi dia jarang nge-tweet. Dia cuma 2 kali nge-tweet dan kebetulan positif semua. Hampir keseluruhannya itu positif, 80% positif. Jadi ketika kita memposisikan sebagai tim kampanye, sebenarnya kita juga harus memperhatikan juga media yang kita gunakan, apakah kemudian media yang kita gunakan itu tepat ataukah belum. Tepat dalam artian apa? Apakah media yang kita gunakan itu rutin memposting informasi terkait produk kita ataukah kemudian jarang. Yang kedua adalah bagaimana track record responnya sebelum-sebelumnya. Dan isu apa yang sering dibawa. Ini sentimen negatif. Terakhir adalah ada kata, big data is the foundation of all the mega trends that are happening. Cukup sekian dari saya. Maaf yang terakhir-terakhir saya cepetin karena waktunya akan habis. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Baik, tadi sudah selesai Mas ya. Makasih Mas untuk materinya. Oke, sesi tanya jawab kita buka. Ini sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan sih Mas yang muncul di Zoom group chat. Kebanyakan ini soal metode. Ada yang disampaikan secara privat. Ini tanya bagaimana cara menghitung dari Ardianton. Bagaimana cara menghitung engagement rate? Lalu apakah materi PPT-nya akan dibagikan? Terima kasih. Kalau yang PPT-nya nanti bisa dibuka aksesnya di website, Mas. Halo, Mas Surya? Oke, mungkin disampaikan dulu pertanyaan keseluruhannya aja. Oh, ada iya. apa aja? Ini ada yang nanya bagaimana cara menghitung engagement rate. Terus sisanya itu sosmed, tren percakapan di sosmed menggunakan tool apa? Itu dari Kus Wiyatmoko. Ahmad Nur Salim juga sama, menggunakan tools apa? Terus ini dari Reza, untuk pengambilan sampel dari Twitter itu seberapa besar? Terus apakah bisa ditarik lebih besar data dari semantic network? Terus, oh ya ini dari Urat. Nah, Mas Daru. Ada bedanya menggunakan akun Twitter biasa dengan menggunakan akun Twitter for business kalau menggunakan text mining seperti ini. Apa bedanya kalau ada? Oke, itu Mas mau dijawab yang mana dulu? Oke, mungkin yang pertama ya. Engagement rate. Okay. Engagement rate. Jadi engagement rate kan kita melihat keterlibatan aksi, terus kemudian
interaksi, intimasi, dan pengaruh yang dimiliki audiens terhadap brand di media sosial. Jadi sebenarnya kita ngelihat juga sebenarnya misalkan like, terus kemudian reply, terus kemudian like, reply, terus yang kemudian itu dihitung. Kalau misalkan rumusnya sebenarnya itu bisa banyak diakses sih. Di Google itu juga banyak, sorry. Tapi kurang lebih adalah kita menghitung like, terus kemudian plus retweet, dibagi jumlah tweet itu sendiri. Jadi kombinasi itulah, kombinasi 3 itu. Oke. Terus pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua, bentar, sebelum itu teman-teman yang masih mau ada pertanyaan bisa diketikkan di grup chat atau nanti setelah yang ini selesai bisa dibuka obrolan biar bisa ngomong langsung deh. Oke, sementara kita pakai yang chat dulu ini, sudah ditampung. Pertanyaan kedua, Mas ya. Untuk menganalisa tren percakapan di sosmed menggunakan tools apa ya, Mas? Terima kasih. Dari Kuswiat. Untuk menganalisa tren percakapan di sosmed. Oke, untuk menganalisa tren percakapan di sosmed, kita menggunakan RStudio. Oke, ini juga sekalian sama dengan Ahmad Nur Salim. Toolsnya tadi sudah terjawab. Dan kalau bisa, adakah link tutorialnya, Mas? Link tutorial? Ya. Link tutorial, kalau tutorial nggak ada, kalau buku ada. Sebenarnya tapi buku itu buku teknis sih. Nanti bisa dibuka text mining analysis. Kalau yang engagement rate tadi itu, kalau contoh pastinya sih kayak jumlah like plus jumlah tweet dibagi jumlah follower itu sendiri sih. Jumlah komen, sorry. Tweet maksudnya jumlah komen. Baik. Kemudian, udah? Udah. Oke, pertanyaan berikutnya dari Reza. Jumlah data yang diambil atau data mining dari Twitter itu sendiri, berapa jumlahnya? Metode sampling apa yang digunakan? Apakah bisa ditarik 5 besar dari semantic network? Oke, kalau yang kalau yang dalam konteks ini kita menarik kata kunci Gibran Rakabuming. Yang ditarik seberapa banyak itu semua dengan rentang waktu antara 1 sampai 31 Januari 2020. Metodenya kita menggunakan scraping data. Jadi kita tidak memanfaatkan API data dari Twitter, API data dari Twitter karena API yang disediakan Twitter itu maksimal cuma 7 hari ke belakang. Benar. Oke, itu. Yep. Ya. Berikutnya dari, ini Mas Daru. Apakah ada bedanya menggunakan akun Twitter biasa dengan menggunakan akun Twitter for Business? Kalau menggunakan text mining seperti ini, apa bedanya kalau ada? Jujur, kalau saya yang jawab saya nggak tahu jujur. Kalau misalkan ini jadi PR juga sih buat saya, nanti apakah bedanya, apakah nanti datanya yang bisnis bisa ditambang atau enggak. Tapi kalau untuk jawab pertanyaan itu saya sejujurnya sampai ini belum tahu, tapi sejauh ini adalah kita cuma bisa mengambil data di akun Twitter yang tidak diprotek sama sekali. Atau tidak digembok. Selama akun Twitter itu tidak digembok, maka data itu bisa diambil. Ya. Terus terakhir ini dari Sabar Suarsono. Apakah script R-nya bisa di-share? Script R-nya bisa di-share atau enggak?
Kalau yang analisis datanya mungkin nanti sebenarnya bisa nge-share script, tetapi kemudian nanti kan itu soal analisisnya aja, tapi untuk pengambilan datanya kita nggak bisa share script sih. Oke. Oke, nanti apa namanya kita coba carikan jalan untuk di-share ya. Iya. Oh, ini Ardianto lagi. Pada slide tagar dan performa, boleh dijelaskan apa itu definisi performa kata? Tagar dan performa. Ya. Nah. Oke. Ini ya. Ya. Oke. Untuk tagar dan performa kata, jadi ketika kita misalkan berkampanye di media sosial, kita biasanya kan menggunakan kata-kata kunci tertentu yang kemudian itu biasanya agak berbeda, tapi mirip. Misalkan PDIP, terus PDI. Nah, kita tuh biasanya tuh melihat misalkan performa kata kalau yang dalam konteks ini itu adalah tagar. Misalkan performanya ini adalah sentimen. Jadi misalkan Gibran itu dengan kita menggunakan tagar Gibran itu sentimennya berapa. Terus Gibran Rakabumi itu sentimennya berapa. Jadi ketika kita misalkan akan melakukan postingan di Twitter, jadi kita bisa memilah atau memilih tagar yang lebih tepat. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi performanya itu based on, kalau ini tagar kan performa kata itu tagar itu sendiri. Jadi tagarnya apa, performasi tagarnya itu seperti apa. Apakah cukup menjawab? Mas Ardianto? Bisa di-unmute? Bentar ya. Halo, Mas. Halo? Halo, bagaimana? Nggak kedengaran, Mas. Sudah terjawab? Oke. Sepertinya koneksinya sedang terganggu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Oke. Mas Ardianto, kalau misalkan masih ada yang belum jelas, bisa tanyakan lagi di grup chat saja. Oke, sekarang, Mas Kuswiatmoko lagi. Metodenya apakah diantaranya menggunakan data mining, Mas, atau ada metode lain? Mohon info apa saja metode yang digunakan. Terima kasih. Oke. Kita menggunakan beberapa metode, dan itu semuanya ada di buku teks management. Yang pertama adalah sentiment analysis, terus kemudian social network analysis, yang ketiga adalah semantic network, sebenarnya 3 metode itu yang digunakan. Terus kayak kemudian 10 akun paling aktif itu kan cuma sebatas persentase biasa sih. Jadi 3 itu yang kita gunakan, 3 metode itu yang kita gunakan untuk menganalisis. Terus kemudian untuk analisis jaringan kita menggunakan centrality. Bukan centrality. Yang satunya untuk menganalisis kelompok. Kalau centrality kan untuk menganalisis siapa yang paling aktif atau buzzernya. Jadi kita menggunakan pemecahan kelompok, analisis kelompok, itu aja sih untuk social network analisisnya kita menggunakan analisis kelompok. 3 metode itu.
Oke, kembali ke Mas Ardianto lagi. Performa kata itu dihitung berdasarkan sentimen ya? Yap, benar. Ya. Performa tagar berdasarkan sentimen. Oke. Oh ya, sama Mas Kus Wiatmoko ini biar aja deh. Kalau ikut desa-desa materi itu ada ya Mas? Ya, materi text mining dan social network analysis ada. Kita menyediakan kelasnya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini udah habis nih yang di grup chat. Oke. Kelas online? Ya, kelasnya online. Scraping-nya apakah menggunakan Python, Mas? 100, benar. Yes. Ya, itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tapi kalau misalkan ingin belajar menggunakan R, itu bisa. Oke. Bagaimana? Peserta? Teman-teman ada yang masih mau bertanya lagi? Ya. Kita masih punya 6 menit. Mungkin bisa didemokan. Dicontohkan. Contohkan skripnya. Codingnya. Oh, ya. Ada yang minta dicontohkan codingannya nih, Mas? Codingan. Sempet nggak, Mas? Aku tak nyari skrip yang udah jadi aja. Benar. Tinggal ngeran-ngeran. Ya, yang tinggal di-run aja nggak apa, Mas. Sambil nunggu, ini ada yang nanya lagi, Mas. Dari Reza. Dataset yang dimasukkan ke dalam GP apa aja ya, Mas? Dataset. Jadi kalau kita memasukkan dataset ke dalam GP, itu kita harus ngolah di R dulu. Artinya adalah kita ketika kita dapat di data dari media sosial kan ada kemudian akun yang kita nge-tweet ditujukan kepada siapa, siapa menunjukkan kepada siapa. Istilahnya adalah kita menentukan targetnya itu siapa. Nah, ketika kita memasukkan ke dalam GP itu sebenarnya kita udah pre-processing dulu di GP, jadi baru file itu ya file yang udah kita pre-processing itu dimasukkan ke dalam GP. Jadi nggak bisa langsung. Oke. Yang sebelumnya apa namanya contoh codingannya sudah siap, Mas? Oke, ini udah ya. Oke, sip. Aku lagi ngeran-ngeran bener.
Bisa di-share screen, Mas? Sudah siap? Oke. Ya, Nah, sudah jadi kelihatan. ada beberapa paket yang kita gunakan itu selalu basic. Kalau kita di R itu selalu menggunakan yang pertama adalah DPR. Kalau di text mining kita selalu menggunakan tidytext. Yang terakhir yang selalu kita gunakan juga tidyverse. Jadi di R itu ada dua paket yang selalu kita gunakan, DPLIR dan tidyverse. Itu basic. Artinya apa? Itu selalu ketika kita membuka RStudio, dua library itu selalu kita run. Nah, yang tidytext itu karena kita ingin menganalisis text mining, itu kita membutuhkan paket itu tidytext. Yang terakhir adalah library Geneoster. Jadi kita ngambil dataset dari sini. Kita run. Terus kemudian kita ngambil data dari Austin. Kita buat diagramnya. Terus selanjutnya adalah kita menghilangkan stop word. Karena kalau di kan ini kita mau bikin semantic network kan. Kalau kita misalkan tidak menghilangkan stop word-nya, biasanya stop word-nya itu akan mengganggu. Karena itu makanya itu kita akan menghilangkan itu. Kita hilangkan stop word-nya. Ya, clear. Nah di situ stop word-nya hilang. Kita membagi kata yang sudah dihilangkan stop word-nya ke dalam kolom. Kita pisah. Terus kemudian kalau ini untuk analisis trigram sih. Jadi selain bigram itu ada trigram juga. Nah, kita bisa jadi 3, 1, 2, 3. Terus kemudian kita mengambil karangan L5 aja. Jadi di sini terus kemudian kita tahu bukunya siapa, bukunya apa, jumlahnya berapa. Kemudian kita buat 1, buat 2. Nah, setelah kita pisahkan tadi, kita misalkan ingin memvisualisasikan diagram tetapi hanya sentimen positif atau sentimen negatif saja. Itu bisa juga. Ya. Terus kemudian ini.
Oke. Ternyata ada permasalahan yaitu afinnya nggak keluar. Jadi kurang lebih kayak gini ya, tak tunjukin aja. Jadi kan ini setelah kita membagi menjadi dua kelompok kata, kita mengambil dari library text data yaitu kamus sentimen namanya afin. Nah, setelah kamus sentimen itu kita pakai, terus kemudian kita menghilangkan kata yang kemudian negatif yaitu not, yang kedua adalah word. Setelah itu baru kita visualisasikan menggunakan ggplot. Kurang lebih kayak gini. Bentar, waktunya nggak cukup untuk menahi asinnya itu. Ini skrip yang biasa kita gunakan, tapi dalam konteks yang berbeda. Jadinya kurang lebih kayak gini sih. Tapi kan ini belum ada apa? Kelihatan kan ini? Ya, kelihatan kok, Mas. Tapi kan ini belum ada panahnya kan? Iya. Nanti ada caranya sendiri. Kita misalkan jadi kita bisa tahu dari mana menuju kemana untuk tahu hubungan katanya. Tapi ini kan belum ada panah. Nanti di bawah ini ada cara nambahin panahnya itu gimana. Jadi nanti kita tunggu aja di kelas sadasa. Ya, lengkapnya nanti di kelas sadasa. Kelas sadasa. Itu. Ini ada saran nih. Mas, kapan-kapan angkat dong tema analisa data pada cyber security. Oke, kita tampung. Oke. Mas Daru, ya. Mas Daru. Kenapa? Mas Daru tuh, cyber security. Mas Daru tuh mungkin. Oke, gitu ya sementara. Oke, untuk kelas Sadasa Talk hari ini kita cukupkan dulu. Waktunya sebenarnya sudah lebih nih dari yang direncanakan, tapi tidak masalah. Oke, untuk teman-teman yang punya ketertarikan untuk menggunakan big data analytic untuk menganalisis data-data pada bidang-bidang ilmu terkait, bisa cari informasi atau ikut kelas kita juga karena kita menyediakan kelasnya. Untuk yang ini apa? Text mining dan social network analysis ya, Mas ya? Masuknya text mining dan social network analysis ya kan, Mas ya? Iya, benar. Oh ya, dan untuk teman-teman yang sudah ikut Sadasa Talk bisa banget untuk ikut kelasnya dengan voucher diskon nanti yang kita akan bagikan ke setiap peserta Sadasa Talk setelah mengisi forum evaluasinya. Nanti forum evaluasinya akan kita WA satu persatu ya, Mas ya. Oke. Bisa. Oke, itu aja untuk Sadasa Talk kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan juga Mas Surya yang sudah mau berbagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya lagi bisa langsung ke WA atau ke Instagram kita aja ya.